Ini dulunya gereja, jadi dijadiin masjid. Ke satu, kedua, waktu itu sempat gambaran Yesus di pangku ibunya itu ditutupin sama konkrit sama semen. Jadi sejak itu sampai sekarang ini masjid itu tetap ada gambarnya Yesus sama Bunda Maria. Saya juga bingung ya Pak Pol, kok negara Arab sendiri itu nggak ada yang peduli ya? Kenapa ya? Sesama Islam Karena itu. bangsat si Turkinya ini. Oh iya. Tuh, Raja Uti. Nah. Tes suara asli Pak. Oke, asli. Jadi co-host ya. Siapa lagi nih? Tukang pijat dari Amerika, tes suara dulu. Aman, Pastor. Aman. Oke. Lanjut. Siapa yang mau ngomong dulu nih? Wah, gantian dong ngomongnya nih. Pak Santi Amer jadi co-host dulu ya. Pak Santi Amer. Nah, ini yang Pak Paul nyebut itu apa, masjid yang di Istanbul itu saya pernah pergi itu, masjid yang Hagia Sophia itu ya. Begitu saya masuk, di depan belakang sana tempat mimbar khotbah itu kan ada fotonya Yesus di pangku sama ibunya. Terus di ujung-ujung pilar-pilarnya di dalam itu tulisannya pakai Arab ya, itu Allahu Akbar, something like that. Terus saya tanya sama orang lokal sana, kenapa itu kok foto Yesus ada di sana? Oh, katanya dia ini pernah, ini dulunya gereja, jadi dijadiin masjid. Ke satu, kedua, waktu itu sempat gambaran Yesus di pangku ibunya itu ditutupin sama konkrit sama semen, ditutup. Terus habis itu gempa besar yang pernah terjadi di Turki, tahu-tahu semen itu jatuh ambruk. Jadi sejak itu sampai sekarang ini masjid itu tetap ada gambarnya Yesus sama Bunda Maria. Ya, itu Pak, saya baru lihat fotonya, baru ingat namanya Hagia Sophia Mosque. Itu di Istanbul saya rasa. Itu aja deh yang pengen saya tambahin tadi. Ngeri ya. Ngeri. Asap ya. Tsunami kan juga asap itu, tsunami. Indonesia nggak sadar-sadar, saudara ya. Indonesia nggak sadar-sadar. Serius, apa mau nunggu sampai hancur-hancuran? Ya, Raja Uti, silakan. Ya, shalom Pak Paul. Shalom Shalom. semuanya yang di Zoom maupun di YouTube. Nah, jadi kita lihat berita kemarin itu bahwa seluruh tim bantuan dari luar negeri itu akhirnya menarik orang-orang yang kirim ke Turki atau relawan-relawannya untuk menyelamatkan korban dari bencana alam gempa ini. Nah, bahaya yang dihadapi mereka Pak Paul adalah penjarahan. Yang dikhawatirkan kan begini, Turki ini belum bisa kita katakan sepenuhnya negara yang aman, tapi dia merupakan zona perang gitu Pak. Jadi bagaimana nanti kalau barang-barang dari para relawan ini maupun relawan ini diculik, curi gitu ya, nyawa mereka juga terancam. Sementara mereka itu bekerja 24 jam dan tidak tidur gitu. Tim penyelamat dari Israel sendiri sudah bisa menyelamatkan 18-20 orang sejauh ini ya, sebelum mereka ditarik gitu ya. Mungkin negara yang paling banyak itu adalah Jerman, Yunani, dan beberapa negara yang lain, termasuk juga Swiss gitu ya. Itu akhirnya akan menarik Pak Paul gitu, karena keamanan mereka pun sudah terancam bahaya gitu. Nah, kalau kita lihat ya, ini kita sudah memasuki hampir seminggu ya dari gempa ini. Kemungkinan besar korban yang selamat di bawah reruntuhan itu adalah semakin kecil Pak Paul. Karena ketika mereka terkurung di bawah ataupun terjepit di bawah, tidak dapat makanan, tidak dapat oksigen yang memadai gitu. Ini kalau misalkan dibongkar semua, mungkin bukan cuma 50.000 korbannya Pak Paul, bisa 2 kali lipatnya paling tidak gitu. Kalau betul-betul sudah dibongkar semua. Nah, jadi itulah sulitnya. Ketika orang punya niat baik untuk membantu, bukannya dihargai Pak Paul, ataupun diberikan perlindungan keamanan, tetapi malah justru dijarah.
justru dirampok gitu. Justru malah keselamatannya terancam. Ya siapa yang berani berangkat ke sana lagi? Nah, kalau dari Indonesia baru sebatas baru mau ngirim Kak, atau sudah ada yang berangkat ya, mungkin sudah ada yang berangkat, tapi ya apa yang mau dilakukan? Bikin hari keberapa dari bencana, dan kemungkinan untuk menyelamatkan korban itu semakin hari semakin kecil. Berapa lama sih orang bertahan bisa tanpa makanan di bawah itu? Nah, jadi dari sini kita lihat Pak Paul bahwa lucu ya sebetulnya ya, sama dengan kasusnya Agustan, kasusnya yang di mana yang di Cianjur, ketika orang punya niat baik tidak diperbolehkan. Nah, ketika Israel juga mau masuk ke Suriah untuk membantu, nggak boleh gitu Pak Paul. Suriah tidak memberikan izin untuk Israel, paling cepat masuk sebenarnya Israel. Akhirnya korban di Suriah Barat Laut itu juga semakin tinggi, kira-kira 1/4 dari total korban semuanya. Itu pun baru yang ini ya, yang terpublikasikan, belum yang tidak terpublikasi. Kira-kira begitu Pak. Jadi ini memang mau nggak mau ya akan ada bencana kemanusiaan. Kalau sudah di atas 50.000, bukan jumlah yang sedikit Pak Paul gitu. Tapi apa yang menyebabkannya? Kesombongan Erdogan sendiri. Dia sengaja menghina kekristenan dengan menutup Hagia Sophia, menghina Barat, menghina semuanya. Dia menunjukkan kekuasaannya bahwa dia mau menguasai dunia Barat, mau menguasai semuanya lewat kehebatannya dia. Akhirnya belum apa-apa dia udah hancur sekarang ini. Kira-kira begitu Pak. Terima kasih Pak Paul. Ya, Turki makin chaos. Cina malah ikut-ikutan stop kirim bantuan. Itu satu kebodohan dari mereka kan, ajaran mereka. Kenapa bisa begitu? Contoh soal kalau kita lihat ke belakang ya, waktu tsunami Aceh, lihat tuh, kamu cari deh di Google foto-fotonya itu. Semua beras-beras, karung-karungan beras itu semua tertulis itu aid from USA, bantuan dari USA. Tapi mereka nggak pernah acknowledge kalau itu ada bantuan dari USA. Soalnya USA ini kafir. Terus sekarang pertanyaan saya Pak Paul. Nah ini kan rescue dari luar negeri ini kan semua bawa anjing pelacak. Nah, menurut ajaran mereka anjing kan haram. Nah itu. Malah itu kemarin ada anjing itu yang ini ya, yang mengingatkan ada mau pada bantuan, yang mau ada gempa itu ya. Anjingnya itu melolong-lolong ya. Ya. Itu ya anjing yang haram itu. Anjing yang haram itu ternyata asu yang diharamkan itu malah yang menyelamatkan Turki ya. Yep. By the way Pak Paul, saya waktu di sana saya bilang, oh ini di Turki, saya dimarahin. Turki itu ayam, Turki itu burung katanya. Kita ini Turkiye katanya. Panggilan mereka tiap benar Turkiye. Udah ganti Turkiye namanya sekarang kan, ganti nama tahun kemarin kan Turkiye kan. Enggak, dari dulu saya waktu ke sono bilang ini Turkiye, tapi resminya di PBB tahun kemarin. Resmi Turki, di PBB ganti Turkinya, Turk kita TURK kan, Turknya diganti Turkiye. Iya Turkiye. Kalau Turki itu mah is a bird, it's a big bird katanya. Ada aja ya. Tapi saya masih menghela nafas ini apa? 50.000 loh ini yang mati loh. 50.000 ini nggak main-main loh Pak. Ya, ini Pak Paul Dere Amerika, silakan Pak Paul Dere. Ya bos. Iya Erdogan mah itu mah orang udah ya gimana ya, rakyat Turki itu udah sengsara lah pokoknya kalau di bawah Erdogan. Nanti ceritain Pak Paul mengenai Armenia di genosida itu sama Ottoman Empire itu. Itu jutaan orang Armenia, itu kan negara Kristen pertama itu. Ortodok Armenia itu dibantai sama mereka. Orang Armenia tuh baik-baik, sopan-sopan. Ya gitulah tuh Ottoman Islam tuh memang kerjaannya ini ya kayak gimana ya, memang ajaran sih. Jadi ya kita sih udah lihat lah perbedaannya jauh sekali. Kita bikin ini aja Pak Paul, bikin angket Pak Paul, mana agama yang bagus. Buddha saya nilai bagus, Hindu juga gitu, ya kan. Agama-agama yang tradisional juga di Jawa banyak bagus, Kristen. Cuman ini satu ini nih yang biang kerok seluruh dunia itu pasti dikacau oleh mereka itu. Itu memang udah
satu waktu lah kalau saya jadi PBB, saya bilang saya ini, ya kita harus siap menghadapi mereka. Harus siap, nggak bisa kita diam-diam begitu aja, Popol. Mereka memang kurang ajar. Bayangin itu negara, mungkin begini kali Erdogan maunya lu nggak usah datang, lu kasih mentahnya aja gitu loh. Kayaknya gitu tuh. Jadi Jerman apa semua kan pada pulang. Udah lu nggak usah, ini kayak Cina tadi berapa 40 apa tuh katanya 40 juta yuan apa. Mungkin dia maunya si Erdogan gitu, kirim aja mentahnya, baru nanti disikat sama dia ya kan. Iya, memang karena mau pemilu kan, memang itu tujuannya itu. Iya, jadi akhirnya nanti dia juga mana mikir udahlah rakyat 50.000 itu nggak ada apa, orang penduduknya aja 80 juta, kehilangan 50.000 ya buat dia bagus juga Pak, ngurangin apa namanya RAPBN-nya dia, iya kan, biar aja lah. Yang penting udah nggak usah ngirim lah, negara kafir nggak usah datang sini. Nah, udah ngirim mentahnya aja, doi kirim aja ke sini lah. Nanti baru disikat sama dia tuh duit buat pemilu. Tapi ingatlah ya kan, dia bikin malu Tuhan Yesus. Saya kan juga belum lama dari sana, Pak, dari Hagia Sophia. Kita pernah mau masuk ada land boardnya dia itu, mengisahkan sejarah Hagia Sophia, Pak, ditungguin sama bodyguard, orangnya gede. Kita mau lihat kan, mau baca gitu loh gambar. Ditungguin maksudnya apa? Maksudnya supaya lu udah nggak usah tahu dah urusan sejarah masjid ini, gereja Hagia Sophia. Aduh, bener-bener itu orang-orang Turki tuh mesti didoain supaya mereka balik ke Kristen lah kali ya. Dulu kan Konstantinopel, wah hebat tuh. Ya yang Pak Paul bilang karena korupsi juga gereja kan. Iya kan. Konstantinopel tuh untung yang jadi kota suci perjanjian baru Vatikan ya Pak Paul. Mungkin Konstantinopel kan itu negara keduanya Roma Katolik kan, sama Greek ya. Iya Greek juga gitu, kemarin dapat minyak dikasih Israel kan. Erdogannya sewot. Cari gara-gara. Erdogan tuh preman dia itu. Ya sekarang Indonesia mau dipakai begitu biar supaya yang Pak Paul bilang mengidolakan Turki. Turki udah KO ntar lagi. Kayak Anies datang PKS ke Turki minta restu. Orang gila itu. Minta restu sama negara lain. Lu bangsa apa? Lu kan bangsa Indonesia ya nggak apa-apa. Minta restu sama negara Turki yang negaranya aja kacau begitu. Makanya Jokowi ini mesti sebelum turun dia mesti beresin itu. Kalau enggak legasi dia jadi jelek. Wah ini gara-gara Jokowi nih negara Indonesia nih hancur. Kalau dia nggak tegas, mampus dia nanti dicerca sejarahnya Indonesia nanti. Dibaca mana anak itu Jokowi nih membuat negara Indonesia jadi hancur. Mau mengislamkan Indonesia. Biar dia dengar itu. Kita kadang-kadang orang di luar ini maunya negara itu maju, enak, ya kan, sejahtera, semua hidupnya damai, rukun. Waduh, tapi di Batak katanya udah ada loh. Pasukan gitu yang melawan intoleran itu, semua daerah harus begitu Pak Paul ya, bagus jadinya. Kalau enggak orang kebaktian dikejar-kejar, waduh kacau deh PKS. Harus dilawan. Ya? Kalau lagi ibadah ditutup, ditanyain, tetap ibadah aja, jangan takut. Kayak Batak sekarang kayaknya tuh saya baca di YouTube udah mulai ada. Yang penting langsung dibikin videonya, di live kan. Jadi kalau mereka ngapa-ngapain ada barang buktinya. Iya, dan saya kadang-kadang habis pikir, kita kan semua itu orang Indonesia kan satu suku bersaudara, banyak suku, saudara sama-sama. Kok bisa ya tega ya? Begitu otaknya, Makanya satu waktu kayak Pak Paul bilang kemarin, Alkitab, Al-Quran dibakar aja katanya mencak-mencak, iya kan?
Daerah Swedia dibakar lah. Aduh, saya bilang ini memang agama ini satu ini. Kalau bikin raport tuh bikin tuh bagus tuh. Hindu bagus, Bali ya kan, Buddha bagus, Kristen ya oke lah. Cuma ada beberapa pendeta yang gila juga kan. Ya, aduh. Ini saya lagi libur makanya bisa ngomong Pak Pol. Saya lagi off nih. Saya kalau di kerjaan nggak enak lah. Tuh gitu Erdogan itu ntar lagi kalinya dia tuh udah mulai ini. Tapi memang akan runtuh dulu. Iya. Dunia, seluruh dunia akan aman, akan Iya. terjadi keruntuhan. Lalu kemudian ketika lagi aman itu mulai ada microchip apa segala macam, ya dunia aman sekali. Oh gitu ya. Aman, damai. Israel semua ada damai, orang-orang Arabnya baik-baik ya. Terus nanti tiba-tiba nanti itu orang Islam lagi bikin ulah lagi itu, dibajak Iya, itu Pak. orang. Saya juga bingung ya Pak Pol, kok negara Arab sendiri itu nggak ada yang peduli ya? Kenapa ya? Sesama Karena Islam itu. bangsat si Turkinya ini. Oh iya, karena mungkin mereka tahu. Mereka musuhan. Orang-orang Arab ini kan musuhan sama Turki. Arab Saudi ini kan musuhan dengan Turki nih. Iya, jadi dia bilang ngapain kok bantu? Pasti uangnya nggak sampai ke rakyat. Ya, kan, Arab gitu Saudi ya. itu musuhan dengan Turki. Oh. Arab Saudi, ya kan, apa namanya? Uni Emirat Arab, Bahrain ya. Iya lu saya bilang nggak ada, mereka sibuk kirim bantuan, cuma negara-negara kafir yang sewot apa yang ini. Wah, gue bilang ini udah nggak bener si Erdogan ntar lagi di. Tapi di selatan itu, Pak Pol, memang itu kan basisnya pemberontak ISIS kan. Jadi mereka memang agak liar itu. Jadi takut juga ya. Orang perbatasan Syria kan. Itu aja lah Pak Pol. Terima kasih banyak deh kesempatannya. Ya.